Assalamualaikum sahabat story, selamat datang di channel Kang Asep. Channel yang mengulas berbagai kisah, kasus, tragedi, sejarah, misteri, ataupun kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Nah, di video kali ini kita akan mencoba kembali mengulas sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2003-an, yaitu kasus kanibalisme, di mana pelakunya adalah Sumanto, seorang pria asal Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, Sumanto ini terkenal berkat aksi nekatnya yang mencuri dan memutilasi, kemudian memakan mayat Empok Nirah pada waktu itu. Nah, jadi bagaimana kronologis lengkapnya? Tonton video ini sampai habis and enjoy. Sumanto lahir pada tanggal 3 Maret 1972 di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia sendiri merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Nuryadi Karta, sedangkan ibunya bernama Samen. Pada waktu itu, keluarga Sumanto hidup dengan berkecukupan berkat warisan yang diperoleh dari kakek neneknya. Sumanto menempuh pendidikan sekolah dasarnya di SD Pelumutan 1. Nah, seperti anak-anak pada umumnya, setelah pulang sekolah, aktivitas Sumanto diisi dengan mencari rumput dan mengembala kambing. Kemudian sore harinya ia isi dengan belajar agama di masjid-masjid terdekat. Kemudian malam harinya biasanya digunakan untuk menonton pementasan wayang atau layar tancap. Nah, Sumanto kecil biasa dipanggil oleh teman-temannya dengan panggilan Suman. Nah, agak berbeda dari segi sifat karena sifat Sumanto agak sedikit badung. Nah, ketika duduk di kelas 6, Sumanto berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya ke SMP Kemangkon. Nah, pada saat itu sekolah-sekolah di sana menerapkan standar NEM. Tetapi nilai Sumanto yang rendah mengharuskan dia mengulang kembali sekolahnya. Kemudian setelah nilai NEM-nya memenuhi standar, barulah dia bisa masuk ke SMP pilihannya. Nah, sekolahnya ini berjarak kurang lebih 3 km dari rumahnya, mengharuskan dirinya pulang pergi dengan berjalan kaki. Nah, pada periode ini kehidupan Sumanto, keluarga Sumanto mengalami penurunan. Bahkan untuk makan pun mereka harus menjual perabot rumah tangga. Nah, yang memungkinkan juga Sumanto akhirnya putus sekolah pada waktu kelas 3 SMP. Hidup di garis kemiskinan memutuskan Sumanto untuk pergi merantau ke daerah Lampung. Di sana ia bekerja sebagai tukang tebang di salah satu perusahaan tebu. Di sana pula lah akhirnya ia menikah dengan seorang gadis yang bernama Sutrima. Namun pernikahannya ini berjalan begitu singkat dengan alasan ekonomi dan sering terjadinya KDRT. Nah, setelah bercerai dengan Sutrima, setahun berikutnya kemudian Sumanto menikah kembali dengan seorang janda yang bernama Tugiem. Nah, Tugiem ini warga asli Lampung yang merupakan rekan kerjanya di perusahaan tebu. Dari hasil pernikahannya itu, kemudian mereka dikaruniai anak yang diberi nama Titis Wahyu Widianti. Namun lagi-lagi pernikahan dengan Tugiem harus berakhir kandas. Alasan ekonomi dan lagi-lagi sering terjadinya KDRT akhirnya membuat pernikahannya berakhir dengan perceraian. Singkat cerita, Sumanto akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Purbalingga. Hari-hari pun berlalu, Sumanto yang tinggal seorang diri banyak menghabiskan waktunya di sebuah gubuk. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk dan sulitnya mencari makan membuat hidupnya jadi tak tentu arah. Nah, terbayanglah dalam pikirannya pada waktu itu bahwa dia ingin mencicipi makanan yang enak-enak. Ia pun terhentak dari lamunannya ketika mendengar suara di balik toa masjid yang mengabarkan ada seorang yang meninggal dunia. Nah, dari situ terbesitlah pikirannya untuk mencoba makan daging manusia. Nah, perempuan yang meninggal tadi bernama Empok Rinah, warga desa Pelumutan.
Nah, disinilah aksi kekanibalannya itu pun dimulai. Nah, setelah mencari informasi tentang letak pemakamannya, kemudian pada malam harinya Sumanto beraksi seorang diri tanpa bantuan alat apapun, dan dengan kedua tangannya dia menggali kuburannya itu, lalu mengambil mayatnya, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Barulah dia membawa mayat tadi ke pekarangan rumahnya. Di sana kemudian dia memutilasi mayat tersebut. Pertama yang ia lakukan yaitu menyayat kemaluannya. Setelah itu barulah paha atasnya. Nah, si potongan yang tadi kemudian ia masak. Sisanya dia masukkan ke kantong plastik, kemudian menguburnya kembali. Sumanto tidak memakan daging itu sendirian, bahkan dengan sempat-sempatnya dia memberikan makanan itu ke bapaknya. Dia mengatakan bahwa itu daging kambing. Nah, si bapak yang percaya aja dengan ucapan Sumanto dan tanpa curiga sedikit pun, dengan lahapnya ia menghabiskan makanan itu. Keesokan harinya, warga yang melintas di area pemakaman dibuat kaget dengan kondisi makam yang belum 24 jam itu rusak parah. Terlebih ketika mereka cek, sudah tidak ada lagi mayat di dalam kuburnya. Berita itu pun kemudian menyebar ke seluruh pelosok desa, tak terkecuali kepolisian resor setempat. Nah, kecurigaan warga ini tertuju kepada Sumanto, karena sikap Sumanto yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, dan terlebih juga mereka melihat tulang belulang di area rumahnya serta mencium bau yang tidak sedap, membuat kecurigaan itu pun semakin meyakinkan. Nah, bersama warga kemudian polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan di kediaman Sumanto. Penangkapan itu pun berjalan dengan lancar karena Sumanto sendiri tidak melakukan perlawanan. Setelah diinterogasi, Sumanto akhirnya mengakui perbuatannya bahwa benar dialah yang mencuri dan memakan mayat Mpok Rina itu. Sumanto pun kemudian dijadikan tersangka. Kepolisian kemudian menggelar adegan rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini dilakukan di dua area yang berbeda. Yang pertama di pemakaman, kemudian di desa Manjatengah. Sengaja dilakukan pada pukul 6:30 pagi karena untuk menghindari kerumunan warga. Namun warga yang antusias terlebih sudah mengetahui adegan tersebut berbondong-bondong ingin menyaksikan. Nah, kerumunan pun tak dapat dihindarkan. Warga dibuat berkedik ngeri ketika menyaksikan adegan tersebut. Meskipun properti yang digunakan berupa tulang dan sapi mentah. Di hadapan polisi, Sumanto mengatakan bahwa ia tidak hanya memakan mayat Mpok Rina saja, bahkan dia sudah melakukannya kepada dua mayat yang berbeda ketika berada di Lampung. Dia juga mengakui bahwa dirinya sedang menjalankan aliran ilmu hitam yang mengharuskan dirinya memakan bangkai mayat manusia. Akibat perbuatannya itu, Sumanto akhirnya dijatuhi hukuman dengan 5 tahun penjara. Nah, selama menjalani masa tahanan, Sumanto yang berkelakuan baik ditambah dengan tes psikologis yang menyatakan bahwa dirinya mengalami gangguan kejiwaan. Sumanto hanya menjalani kurungan selama 3 tahun saja. Kemudian dia dibebaskan dan dipindahkan ke salah satu yayasan panti rehabilitas yang diasuh oleh Kiai Haji Supono. Dan sampai sekarang alhamdulillah Sumanto banyak mengalami perubahan. Ya, begitulah kisah kekanibalan Sumanto. Semoga kedepannya Sumanto bisa lebih baik lagi dan tidak melakukan hal yang sama yang ketika ia lakukan di masa lalunya. Dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun tempat. Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya dan sampai jumpa.